Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan mampu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan MPLS tahun 2021 ini dengan baik, dan kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seperti apa sih pembelajaran di SMA. Jadi semoga ketika kalian memutuskan ya untuk masuk ke SMA ini, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan ketika kalian bertujuan untuk mendaftar sebagai calon siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Wawaikarya. Oke, langsung saja. Jadi apa yang baru sih sebenarnya ketika kalian masuk di SMA ini? Pelajaran-pelajaran yang baru itu apa? Coba perhatikan ya. Nah, di SMP kalian dapat mata pelajaran umum ya, mata pelajaran umum. Pelajaran umum itu nanti kita lihat tabelnya ya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Kemudian mungkin yang baru di SMA nanti kalian akan dapat mata pelajaran peminatan. Selain itu kalian akan dapat mata pelajaran lintas minat. Apa sih mata pelajaran lintas minat itu? Jadi lintas minat itu kalau kalian memilih peminatan di jurusan IPA, kalian berminat IPA, tapi juga kalian pengen belajar IPS atau belajar bahasa, itu bisa kalian belajar di lintas minat itu. Nah, nanti akan kita pelajari, kita lihat tabelnya ya. Kemudian kita lihat strukturnya supaya kalian paham perbedaan-perbedaan yang kita lihat di introduction tadi ya. Ya, strukturnya di struktur kurikulum itu ada yang mata pelajaran umum. Kita lihat tabelnya ya. Mata pelajaran umum itu yang ini ya. Kita lihat yang kelompok A. Kita fokuskan ke yang kelas 10 aja ya. Dia ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini jumlah jamnya ya. Kalau kalian belajar nanti secara tatap muka itu kalian akan belajar 3 jam, maksudnya seperti itu. PPKN kalian akan belajar 2 jam dalam 1 minggu. Nah, ini mungkin ada perbedaan sedikit, jumlah jamnya agak banyak ya. Ketika di SMP mungkin 2 atau 3, di SMA menjadi 4 gitu. Kelompok A. Kemudian yang kelompok B. Nah, ini yang kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya. Ini yang mungkin yang baru, belum ada di SMP, itu prakarya dan kewirausahaan. Nah, nanti kalian akan belajar untuk membuat sebuah karya dan juga berwirausaha atau entrepreneurship di SMA ya. Nah, kemudian ini yang tabel C ini adalah kelompok peminatan. Nanti akan kita pelajari ya di sini. Nah, ini kelompok peminatannya. Peminatan itu maksudnya kalian ketika masuk jurusan MIPA atau kepanjangannya adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam, ini yang akan kalian wajib pelajari ya, matematika dan IPA. Kalau di SMA itu masih IPA secara umum, di SMA itu sudah harus menuju ke yang spesifik atau yang khusus. Jadi kalian belajar biologi, fisika, sama kimia, bukan lagi IPA ya. IPA-nya dibagi jadi 3 itu. Kalau IPS ya, kalian mengambil peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu di SMP IPS secara umum. Di sini ada pokoknya nih. Kalau di MIPA itu ada tambahan matematika, kalau di IPS ada tambahan sejarahnya ini ya. Jadi ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Jumlah jamnya sama, 3 jam semua. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah peminatan bahasa dan budaya. Sementara ini kami tidak membuka program khusus untuk peminatan bahasa dan budaya karena jumlah guru tidak memadai ya. Tapi kami akan membuka program ini untuk lintas minat. Jadi kalian bisa nanti mengikuti untuk lintas minat di bahasa dan budaya walaupun kalian mengambil jurusan MIPA maupun jurusan IPS begitu ya. Jumlah jamnya juga sama, kecuali antropologi ya, karena tidak ada gurunya atau belum ada pengampunya di SMA ini. Jadi tidak ada mata pelajaran antropologi nanti. Kemudian bahasa asingnya adalah yang
ada di SMA ini adalah bahasa Arab. Jumlah jamnya 3 semua ya untuk peminatan. Jadi peminatan itu maksudnya adalah mata pelajaran wajib yang harus kalian tempuh ketika kalian memilih peminatan MIPA, memilih peminatan IPS, maupun pilihan untuk lintas peminatan. Jika kalian pengen belajar, saya orang IPA nih, tapi pengen belajar IPS, nah kalian bisa ngambil pelajaran IPS itu untuk kalian pelajari nanti di kelas 10 ini. Oke, nah lanjut lagi, sekarang ke lintas minatnya kita lihat. Nah ini sama seperti tadi ya. Nanti kita lihat struktur yang akan kita akan kita tempuh ya. Roadmapnya sudah saya bikin, jadi kalian bisa lihat tabelnya secara jelas di sini ya. Nah, ini ada di roadmap ini, saya sudah berikan pembagian mapelnya. Nah ini yang akan kalian tempuh selama 1 tahun ini. Jadi kalau mata pelajarannya jumlahnya ada 17 mata pelajaran ya. Bandingkan dengan SMP ya, SMP kalian belajar berapa mata pelajaran, di SMA ini kalian harus lulus ya, harus lulus mencapai kriteria ketuntasan minimal setiap pelajaran itu. Jumlah pelajarannya ada 17 pelajaran. Jadi kelas 10 ini paling banyak ya. Nanti kalau sudah masuk ke kelas 11, ke kelas 12 itu akan berkurang. Tapi di kelas 10 ini kalian harus ekstra keras berusahanya karena ada 17 mata pelajaran. Jumlah jamnya ini ya bisa kalian lihat nanti di jadwalnya seperti itu. Kemudian yang perlu kalian tahu di sini ada lintas minat ya. Di MIPA mata pelajaran yang akan ditempuh oleh anak-anak yang mengambil jurusan MIPA itu dia ngambil lintas minatnya nanti akan belajar sosiologi. Nah ini kan mata pelajaran IPS, tapi kalian yang anak-anak MIPA itu belajar sosiologi sama belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bedanya ada sastranya nih. Kalau di sini juga ada bahasa Inggrisnya, tapi nggak ada sastranya. Tapi kalau di lintas minat nanti ada sastranya. Nah kemudian anak IPS itu akan belajar biologi nanti sama kimia. Nah, saya ngambil IPS supaya saya nggak ketemu lagi sama hitung-hitungan kimia nih. Ketemu nih, ada kimia sama biologi di sini. Jadi kalian tetap akan belajar ini. Nah, ini adalah lintas minat. Satu lagi tambahannya selain prakarya dan kewirausahaan ya, PKWU ini adalah pendidikan anti korupsi. Nah, ini adalah kurikulum baru di Provinsi Lampung yang harus kalian tempuh, hanya 1 jam pelajaran setiap minggunya. Jadi jumlahnya ada 17, kalian bisa lihat di tabel. Oke, kita lanjutkan. Masih di roadmap ya. Guru pengampuknya. Jadi kalau mau saya tampilkan di sini kan kecil-kecil sekali itu tabelnya. Kalau dilihat di presentasi ini nggak kelihatan ya. Kalian bisa download filenya, PDF-nya itu ada di link di bawah video ini ya. Di deskripsi ini saya sudah sematkan link, silahkan diklik. Nanti kalian akan download PDF yang isinya siapa sih yang mau ngajar saya ya, kenalan sama gurunya, namanya siapa, ngajar di kelas berapa aja ya, kemudian dia wali kelas Anda atau bukan. Nah itu bisa kalian peroleh di link pada deskripsi di bawah video ini ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke review. Nah ini tugasnya kalian. Setelah kalian belajar tadi secara singkat tentang kurikulum kita, itu kalian tulis nanti di kolom komentar ya. Kalian tulis di kolom komentar apa yang kalian tulis. Yang pertama identitas kalian, bahwa saya sudah masuk di menonton atau belajar bersama saya di sini. Nama lengkapnya siapa kalian, kemudian tulis asal sekolahnya dari sekolah mana ya. Oke, kemudian di bawahnya kalian tambahkan ini ya, hal baru apa yang kalian peroleh ya, setelah belajar bersama saya hari ini. Ya, belajar berapa slide tadi ya, sedikit tadi. Apa ada hal baru yang kalian peroleh? Kalau ada hal baru tulis. Setelah nama, asal sekolah, hal baru apa yang kalian dapat setelah belajar ini. Yang terakhir, harapannya apa? Ya, yang sangat mungkin kalian capai ya selama kalian belajar 3 tahun di SMA ini. Kira-kira yang paling mungkin saya capai itu misalkan prestasi-prestasi apa. Jangan nanti tuliskan saya dapat cewek baru. Nah ini yang repot ya.
Jadi tulislah harapan-harapan akademis maupun non akademis, bisa ekstrakurikuler, misalkan olahraga ya, atau kesenian, atau juga bisa akademik, prestasi, misalkan saya juara olimpiade atau saya juara kelas. Tuliskan harapan-harapan. Jadi kalian bisa tulis identitasnya, nama, kemudian hal baru apa, dan harapan. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari bersama saya pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian nanti setelah belajar dengan saya ini, besok kalian akan belajar lagi, diterusin sama Pak Rais. Ini namanya Pak Rais Rozali SBD. Ya, mau belajar apa sama Pak Rais nih? Nah, besok ini materinya, belajar daring tapi nggak boring. Nah, kalau kalian selama belajar di SMP daringnya masih separuh-separuh, nah nanti sama Pak Rais bisa dikupas tuntas nih. Kalian belajar pakai metode apa, platform apa secara daring ini ya. Apakah pakai Google Workspace for Education atau pakai WhatsApp group aja ya. Atau juga kalian bisa belajar tentang monetisasi YouTube. Nah, itu yang akan kalian pelajari bersama Pak Rais besok ya. Nah, itu saja dari saya. Jangan lupa tadi tugasnya tulis di komentar apa ya reviewnya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi secara virtual maupun secara real. Real ketemu tatap muka di sekolah. Tetap semangat belajar walaupun musim pandemi seperti ini harus belajar daring. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan supaya kita tetap terjaga dari virus COVID-19. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.